Cacing darah kekacauan yang mengendalikan Cheng Xia terasa seperti pertarungan antara surga dan manusia dalam pikirannya saat ini. Dia benar-benar tidak rela membiarkannya lari dalam keputusasaan seperti ini. Tapi apa yang dikatakan Lu Yun tadi memang benar. Belum lagi mengendalikan tubuh para dewa dan iblis, Chaos Bloodworm di tubuh Lu Yun bahkan bisa mengendalikan seseorang di tahap tengah alam abadi surgawi Tai. Dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan Cheng Xia. Artinya, hanya ketika lawan tertidur lelap barulah Chaos Bloodworm berani datang dan mencoba kesempatannya. Kalau tidak, dia akan lari jauh. Lihatlah pihak lain tidak berbicara lama. Lu Yun memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api pada Chaos Bloodworm bodoh ini. Segel jari terbentuk, dan ratapan keluar dari dunia Flame Mountain. Aduh, kepalaku sakit sekali, sakit sekali, sakit sekali. Perjuangan ini berlangsung selama hampir 3 menit. Jika bukan karena dia tidak bisa menahan tawanya, dia akhirnya berakhir dengan kemenangan, kalau tidak dia akan melolong sepanjang hari. Alasan utamanya adalah saya tidak tahan lagi, meskipun saya telah menerima pelatihan profesional. Tapi menghadapi komedian alami di luar ini, Lu Yun masih dikalahkan. Jangan terlalu lucu. Saat dia mendengar tangisan pertama Lu Yun, reaksi pertama Cheng Xia adalah lari. Berlari sejauh yang Anda bisa. Namun ketika dia mendengar ratapan Lu Yun menjadi lebih pelan, dia segera mulai berbicara lagi. Karena Chaos Bloodworm merasa bahwa ini pasti hanya pertanda bahwa Chaos Bloodworm akan bangun tetapi belum sadar. Dengan cara ini, Lu Yun bermain dengan Cheng Xia seperti monyet selama 3 menit, tetapi Chaos Bloodworm di tubuh Cheng Xia tidak menyadarinya. Di akhir pertunjukan, Lu Yun benar-benar tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jika dia terus berakting, dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Eksperimen membuktikan bahwa otak Chaos Bloodworm ini memang tidak terlalu pintar. Lu Yun berpura-pura kelelahan dan terengah-engah. Kamu belum pergi. Apakah kamu tidak takut jenismu akan bangun? Takut. Dia baru saja bangun. Aku takut dengan apa yang akan dia lakukan. Dia seharusnya takut padaku. Fiuh. Haha. Lu Yun tidak bisa menahan tawa. Cheng Xia. Lu Yun menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menenangkan diri dan berkata, bisakah kamu tidak terlalu mencolok saat kamu pamer nanti? Setidaknya kaki kita tidak terlalu gemetar. Sungguh kejam mengatakan seperti itu. Kredibilitas mungkin lebih tinggi. Cheng Xia, apakah menurutmu ini akan berhasil? Biarkan aku memasuki jiwamu, dan aku akan melahap jiwa yang sama. Bagaimana kalau aku tidak mengambil nyawamu setelah itu? Sudut mulut Lu Yun sedikit terangkat, orang ini akhirnya jatuh hati, dan tidak sia-sia dia membuang begitu banyak waktu dan tenaga. Oh, kedengarannya menarik. Tapi bagaimana aku bisa mempercayaimu? Lu Yun berkata dengan penuh minat, kamu Chaos Bloodworm sangat kuat, tapi aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, aku akan melakukannya masih mati. Kamu menghina kami. Tahukah kamu? Cheng Xia meraung, kami, Chaos Bloodworm, tidak akan menjadi makhluk yang hina dan licik sepertimu. Kami dapat dipercaya dan kami selalu menepati janji. Kalau begitu tidak perlu bicara. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawaku. Lu Yun berkata dengan ekspresi serius. Sebaiknya kamu memilih salah satu dari 2 jalan yang asli. Kalau tidak, kita hanya akan membuang-buang waktu melakukan ini, dan kita semua akan dibunuh oleh jenismu. Kamu yang menentukan pilihanmu sendiri. Suasana kembali menemui jalan buntu. Sekaranglah waktunya bersaing untuk ketahanan mental. Siapapun yang berbicara lebih dulu akan kalah. Dalam hal kemampuan menahan tekanan, bagaimana mungkin Chaos Bloodworm bisa melampaui Lu Yun? Terlebih lagi, ini adalah bak dengan masalah otak. Aku menandatangani kontrak darah denganmu. Tidak apa-apa, suara Cheng Xia terdengar lagi, tapi kali ini suaranya sangat keras. Lu Yun bahkan menderita tinnitus. Anda harus tahu bahwa dia telah menutup telinganya dengan api aneh sejak awal. Suara Chaos Bloodworm ini sebenarnya hanya bisa menembus api aneh, sungguh menakutkan. Tapi Lu Yun sedikit penasaran. Apa kontrak darah ini? Apa gunanya? Kontrak darah adalah kontrak setara yang ditandatangani antara Chaos Bloodworms kita dan yang lainnya. Setelah menandatangani kontrak darah, kamu akan dapat mendeteksi keberadaanku di dalam jiwamu. Jika kamu benar-benar merasa bahwa aku telah mengingkari janjiku, langsung saja putuskan saja sepotong jiwa melekat padaku. Cheng Xia berkata dengan suara muram. Ini berhasil. Oke, kenapa kamu tidak segera keluar? Kata Cheng Xia sambil menahan amarah di hatinya. Apakah kamu sedang terburu-buru? Lu Yun terkekeh dan berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menandatangani kontrak darah ini? Bagaimana jika saya diganggu? Apakah akan ada reaksi balik bagi Anda atau saya jika saya diganggu? Semakin cemas Anda, semakin sedikit kecemasan saya. Strategi menyerang jantung bisa membunuhmu. Apa maksudmu? Kata Cheng Xia heran. Bukankah ini mempertimbangkan ketidakpastian? Lihat ke belakangmu. Ada sebuah kuil di sana yang baru saja aku hancurkan. Apa menurutmu kepala biara mereka akan menjadi gila dan mengejarku? Bagaimana jika itu terjadi secara kebetulan? Dia kebetulan datang ketika kita menandatangani kontrak, jadi kita berdua akan mendapat masalah. Bagaimana kamu bisa menimbulkan masalah begitu banyak? Cheng Xia hampir marah. Kalau begitu beritahu aku, apa yang harus kita lakukan? Ditakutkan jika ditunda lebih lama lagi, jenisnya akan benar-benar terbangun. Ketika saatnya tiba untuk memasuki jiwa Lu Yun, itu tidak seperti seekor domba yang memasuki mulut harimau dan diantar ke rumah Anda.
Agar tidak diganggu, saya sarankan saya melakukannya di tempat saya berada sekarang, dan tidak ada yang akan mengganggu saya. Lalu kenapa kamu ribut? Cepat bawa aku masuk. Tenangkan jiwamu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kata Lu Yun sambil menggosok tangannya. Jiwa, aku tidak punya jiwa. Teleportasi saja secara langsung. Lu Yun, sialan, seharusnya kamu memberitahuku. Seharusnya aku memindahkanmu dan membunuhmu. Apa-apaan ini? Apa yang baru saja kamu katakan? Sebelum Cheng Xia bisa berkata apa-apa, dia menghilang dari tempatnya. Chaos Bloodworm langsung menyesalinya setelah masuk. Jiwa Lu Yun ada di mana-mana di dunia. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Sekarang semua inisiatif telah jatuh ke tangan Lu Yun. Kehidupan dan kematian Chaos Bloodworm ini bergantung pada pikirannya. Sejujurnya, saat Cheng Xia diteleportasi, Lu Yun benar-benar punya ide untuk membunuhnya secara langsung. Ditekan oleh Lu Yun, dia punya rencana yang lebih besar. Sebuah pertaruhan besar. Kenapa kamu berdiri di sana dengan linglung? Bukankah kamu begitu cemas sekarang? Cepat gunakan kontrak darah Lao Shizimu. Lu Yun mendesak. Oh, kupikir kamu akan membunuhku, kata Cheng Xia sambil menghela nafas lega. Apa yang akan dipikirkan oleh Chaos Bloodworm jika mereka tahu bahwa Lu Yun benar-benar memikirkan hal itu sekarang? Saat Cheng Xia membentuk segel di tangannya dan melantunkan mantra yang tidak jelas dan berbelit-belit di mulutnya, dia terus melantunkannya. Lu Yun sepertinya memakai kacamata perspektif, dan dia benar-benar bisa melihat lokasi Chaos Bloodworm di tubuh Cheng Xia. Hanya saja agak canggung berada di posisi ini. Posisimu, sangat nyaman tinggal di sini, kata Cheng Xia sambil mengangkat roknya. Dia buru-buru ditahan oleh Lu Yun. Apa yang kamu lakukan? Jangan main-main dengan hal-hal yang ada atau tidak, cepat masuk. Kalau tidak, aku akan menyesal nanti. Cih, awalnya aku ingin memanjakan matamu. Manusia yang membosankan, kata Cheng Xia dan mengangkat tangannya dengan frustrasi. Dia menggigit jarinya dan menyentuh Lu Yun dengan darah. Namun, kali ini benar-benar berbeda dari terakhir kali dia diparasit oleh Chaos Bloodworms. Lu Yun merasakan darah di tubuhnya mulai mengalir tak terkendali dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepertinya itu akan menghancurkan seluruh pembuluh darah di tubuhnya. Apa? Apa yang terjadi? Lu Yun melihat kondisi mengerikan di dalam tubuhnya, dan menemukan bahwa mustahil menenangkannya dengan energi spiritual. Sekarang pembuluh darah Lu Yun telah mencapai nilai kritis kehancuran. Fluktuasi sekecil apapun dapat menyebabkan Lu Yun meledak dan mati. Ini salahku. Aku tidak menyangka jenisku akan benar-benar meninggalkan tangan seperti itu dan menimbulkan bekas darah di tubuhmu. Kamu sangat bijaksana. Kamu harus mencegah orang lain mengambil keuntungan darinya saat dia sedang tidur. Dari Chaos Bloodworm mulai terngiang-ngiang di kepalaku. Namun dibandingkan sebelumnya, suaranya kali ini tidak keras sama sekali. Itu pasti karena kontrak darah. Mengapa kamu tidak menjelaskannya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia telah memperoleh setidaknya satu lingkaran lemak di sekujur tubuhnya sekarang, dan seluruh telapak tangannya membengkak sehingga dia tidak bisa lagi memegangnya di tangannya. Seluruh orang tampak seperti baru saja menjalani terapi tawon. Jangan khawatir, meski tanda darah ini merepotkan, untungnya saya sudah banyak melakukan penelitian tentang aspek ini. Tidak akan merepotkan saya, Anda hanya perlu bersabar dan bersabar. Lu Yun ingin bertanya berapa lama dia bisa menahannya, tapi seluruh tubuhnya mulai menari tanpa sadar, dan gerakannya sangat aneh dan kaku. Di kejauhan, ketiga bersaudara dari kota Tianqi berhenti untuk menonton. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Sepertinya kamu sedang mempraktikkannya. Kurasa kamu mempelajari metode yang belum diketahui dari negeri Donglai, kan? Kalau dibilang begitu, aku sedikit terkesan. Setelah seekor keledai botak yang mengaku sebagai penguasa Balai Wuneng diminum olehku, dia pernah berkata bahwa ada metode rahasia di kuil Zunbo mereka, seperti ular yang melompat atau singa yang merayap. Sungguh aneh, tapi bermanfaat untuk membuka meridian tubuh, memperlancar energi dan menjaga kesehatan. Celana Thailand itu panas. Kakak bahkan bisa mempelajari hal ini. Celana Thailand itu panas sekali. Kalau begitu, mari kita belajar secara diam-diam. Saran Fang Su. Tidak bagus. Jika kakak tertua mengetahui hal ini, kita bertiga mungkin akan diusir. Ye Wudi menggelengkan kepalanya dan berkata. Kamu tidak akan memberitahuku, aku tidak akan memberitahumu. Dia tidak akan memberitahuku. Bagaimana kakak tertua bisa tahu? Melakukan hal yang sama seperti kakak laki-laki tertua. Ye Wudi dan Fang Su sangat bersemangat. Mereka bertiga saling memandang Lu Yun dengan niat buruk, dan mulai memutar. Pada saat ini, konferensi Buddha telah berakhir, dan para kepala biara dan kepala biara dari berbagai kuil bermalam di kuil Zunbo, dan berangkat keesokan harinya. Banyak dari mereka yang sangat bersemangat dan segera berangkat untuk kembali ke kuil mereka masing-masing. Bagaimanapun, ini adalah acara besar untuk memasuki Pagoda Prajna. Ini adalah kesempatan langka bagi para biksu terkemuka di kuil Zunbo, belum lagi mereka, para biksu terkemuka di kuil lain, ini adalah kue di langit. Namun ketika para kepala biara dan kepala biara yang penuh harap melihat kuil mereka hancur, mereka tercengang dan kegembiraan di hati mereka lenyap dalam sekejap. Bagaimana saya bisa keluar untuk rapat dan rumah saya hilang? Dari ekstasi di awal, berubah menjadi kebingungan dan keterkejutan, lalu kemarahan yang tak ada habisnya. Kepala biara dan tuan rumah yang dicuri dari rumah sepertinya mengambil naskah yang sama, dan keduanya menggunakan teknik ekspresi yang sama, dan bahkan perubahan emosi pun sangat sinkron. Lu Yun,
yang sama sekali tidak sadar, terbaring kelelahan di dunia Flame Mountain, terengah-engah. Dia benar-benar berdiri di sana dan berputar seperti orang bodoh selama lebih dari 1 jam. Untungnya, tidak ada yang melihatnya, kalau tidak, itu akan menjadi adegan sosial yang pantas. Aku mengatakannya, serahkan padaku, jangan khawatir. Aku telah menghilangkan tanda darahnya. Suara serangga darah kekacauan datang dari benak Lu Yun. Kamu akhirnya lega. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, jika kamu tidak mati kehabisan darah di sekujur tubuhmu, kamu akan kelelahan sampai mati. Rasakan sedikit pembengkakan pada pembuluh darah dan nyeri otot. Lu Yungang ingin menggunakan energi spiritual untuk menghilangkan rasa sakitnya, tetapi dihentikan oleh Chaos Bloodworm. Saya sarankan Anda mengabaikan pembengkakan itu dan membiarkannya hilang perlahan. Itu hanya akan bermanfaat bagi Anda dan tidak membahayakan. Apa untungnya? Lu Yun melanjutkan gayanya yang biasa yaitu tidak melakukan apapun lebih awal. Itu bisa meningkatkan ketangguhan pembuluh darahmu dan memudahkanmu menggunakan kekuatanku di masa depan. Kata Chaos Bloodworm. Gunakan kekuatanmu. Apakah ada harganya? Tentu saja, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Meskipun ada hubungan kerja sama antara Anda dan saya tetap perlu menerima manfaat karena membantu Anda, kata Chaos Bloodworm tidak setuju. Cih, Lu Yun memutar matanya, tapi dia masih mendengarkan kata-kata Chaos Bloodworm dan tidak menggunakan energi spiritual untuk mengurangi pembengkakannya. Kapan kamu bisa melahap jenismu? Jika dia masih hidup, itu tidak akan ada gunanya bagimu atau aku. Aku tahu taruhannya lebih baik daripada kamu. Kita sekarang adalah belalang di tali yang sama. Chaos Bloodworm berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun aku telah siap secara mental, jiwamu pasti akan lebih besar dari orang biasa, tapi aku tidak menyangka itu akan terjadi, untuk menjadi begitu besar. Banyak, sekarang perlu beberapa waktu hanya untuk menemukan jenisku. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Keluargamu memiliki kemampuan untuk memblokir deteksi kesadaran ilahi. Sekarang hidup kami ada di tanganmu. Sebaiknya kamu tidak malas, kalau tidak aku mungkin tidak bisa bersendawa, tapi kamu pasti akan mati. Ada sedikit ancaman dalam kata-kata Lu Yun. Jangan khawatir, biarpun aku membunuhmu, aku pasti akan menggunakanmu sebagai pendukungku. Kata Chaos Bloodworm dengan marah. Lu Yun, dia berbaring di sana sebentar, dan setelah rasa sakit di tubuhnya hilang lagi, dia membentuk segel Flame Mountain World. Lalu yang terlihat adalah kepala botak besar. Untungnya saat itu malam, kalau tidak, mata Lu Yun akan buta. Lu Yun segera menggunakan api aneh untuk menyembunyikan auranya, dan jiwanya menghantam kepala biksu tua itu seperti gelombang. Pada saat pihak lain merasakan angin di punggungnya, semuanya sudah terlambat. Lu Yun membentuk segel di tangannya dan langsung menariknya ke dunia Flame Mountain. Tepat ketika biksu tua itu bertanya-tanya di mana tempat ini, sosok Lu Yun muncul di udara. Dia menatap biksu tua yang terkejut itu dan berkata, "Selamat datang di duniaku." Tuhan, tubuh para dewa dan iblis. Biksu tua itu berkata dengan marah, "Apakah kamu membakar kuil Chongsenku?" Setelah menghadiri konferensi Buddha, penampakan tubuh dewa dan setan telah tersebar di kuil-kuil. Sekilas biksu tua itu secara alami mengenalinya. Dia yang tidak memiliki rambut di kepalanya itu pintar. Kamu bisa menebak apa yang aku lakukan dengan cara yang begitu halus. Biksu tua itu mengertakkan gigi dan matanya hampir terbakar. Tubuh para dewa dan iblis. Kembalikan nyawa lebih dari 150 orang di kuil Chongsen. Biksu tua itu membanting kakinya ke tanah, melompat tinggi dan berlari lurus ke arah Lu Yun, dengan cahaya Buddha menyinari seluruh tubuhnya. Tangan belas kasih yang tahan kejahatan. Biksu tua itu menyerang Lu Yun dengan kekuatan yang tak ada habisnya, tetapi ketika dia mencapai posisi Lu Yun 2 meter jauhnya, seluruh tubuhnya membeku di tempatnya, dan cahaya Buddha di sekelilingnya juga menghilang. Tidak peduli bagaimana biksu tua itu menstimulasi energi spiritual dalam tubuhnya atau melafalkan kitab Buddha, tubuhnya tetap tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Apa yang terjadi? Lu Yun melambaikan tangannya dengan ringan, dan tubuh biksu tua itu langsung berubah menjadi bola tenis yang terlempar dengan kekuatan besar dan menghantam tanah. Dengarkan saja ledakannya. Biksu tua itu membuat lubang tanpa dasar di tanah, dan kemudian tiang api menjulang ke langit dari lubang tersebut, dan biksu tua dengan wajah gelap menyembur keluar dari lubang tersebut. Itu menghantam tanah dengan keras. Keledai botak tua, sepertinya kamu tidak menyadari betapa seriusnya masalah ini. Lihatlah ke sekeliling, kemanapun kamu melihat, semuanya tercakup dalam wilayah kekuasaanku. Dimanapun kamu tidak dapat melihatnya, wilayah kekuasaanku masih dapat mencakup. Apa yang kamu coba lawan? Untukku. Mata biksu tua kuil Chongzen membelalak tak percaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini pasti sihir yang kamu gunakan. Itu membingungkan mataku. Lihat aku menghancurkannya dengan kekuatanku dan menghancurkan mantra jahatmu ini. Biksu tua itu meraung, mengatupkan kedua tangannya, dan terus melantunkan kata-kata Buddha yang tidak jelas. Lu Yun menguap setelah mendengar ini. Dewa dan Buddha muncul. Biksu tua itu tiba-tiba membuka matanya dan berteriak. Lu Yun, yang sangat ketakutan hingga tertidur, merasakan seluruh tubuhnya gemetar, dan dalam sekejap, pria yang mengantuk itu menghilang tanpa jejak. Kenapa kamu berteriak begitu keras? Teriak Lu Yun sambil mengusap matanya yang mengantuk, dan bahkan menguap. Anak bodoh, kamu tidak tahu kapan kamu akan mati. Beku tua itu berteriak, usir kejahatan dengan tangan yang penuh belas kasih. Namun cahaya Buddha yang menyilaukan tidak muncul, atau kekuatan mengerikan tidak terwujud. Biksu tua itu menoleh dan melirik dengan tidak percaya.
Tidak ada bayangan dewa atau Buddha di belakangnya. Di manakah hantu dewa dan Buddha saya? Biksu tua itu menanyakan keraguan terbesar dalam hidupnya. Mungkinkah hatimu terhadap Buddha tidak cukup tulus, dan para dewa serta Buddha tidak mau memperhatikanmu? Lu Yun berkata dengan telinga tertutup. Dasar kentut, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, raung biksu tua itu. Aku ingin mengucapkan mantranya lagi. Tapi kekuatan mengerikan yang begitu kuat sehingga tidak memungkinkan dia untuk memiliki niat perlawanan menyelimuti dirinya. Hemat energimu. Di duniaku, jangan bicara tentang hantu para dewa dan Buddha. Bahkan jika dewa dan Buddha yang sebenarnya ingin muncul di dunia, mereka harus menyapaku dan mendapatkan izinku. Lu Yun berkata dengan dominan. Meskipun ini agak berlebihan, namun memang benar adanya. Saat pemahaman Lu Yun tentang bidang tersebut menjadi semakin dalam, dia menjadi lebih nyaman dalam mengendalikan dunia Flame Mountain. Jika dia memaksa masuk ke dunia Flame Mountain seperti yang dilakukan Deng Tuzi terakhir kali, Lu Yun akan memiliki kepercayaan diri untuk mempertahankannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu, beku tua itu sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. Kamu merasa putus asa. Lu Yun mendatangi biksu tua itu dan berkata, sekarang izinkan aku bertanya padamu. Mungkin jika kamu memuaskanku, aku bisa membiarkanmu hidup. Tapi sebelum biksu tua itu bisa menjawab, Chaos Bloodworm di benaknya berbicara terlebih dahulu. Mengapa kamu bekerja begitu keras? Dan kamu mungkin ditipu. Oh, apakah kamu punya cara yang lebih baik? Lu Yun menjawab dalam hatinya. Dengarkan aku, bunuh saja dia, dan aku bisa mencari semua ingatannya dari jiwanya. Apa yang ingin kamu ketahui? Aku akan memberitahumu secara langsung bahwa itu tidak akan lama. Suara Chaos Bloodworm terdengar lagi. Lu Yun mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Chaos Bloodworm memiliki kemampuan seperti itu, tapi dia tidak akan percaya bahwa Chaos Bloodworm akan begitu baik dan membantunya tanpa alasan. Manfaat apa yang bisa kamu peroleh dari ini? Lu Yun tidak berbasa-basi dan bertanya langsung, sebaiknya kamu tidak berbohong padaku. Jika menelan jiwa orang lain dapat meningkatkan kekuatanmu, aku tidak keberatan membantumu berbuat lebih banyak. Jiwa yang luar biasa. Lagi pula, hanya ketika kamu menjadi lebih kuat kamu akan lebih percaya diri dalam menghadapi jenismu. Chaos Bloodworm terdiam sekitar setengah menit, sepertinya mempertimbangkan kredibilitas kata-kata Lu Yun. Kamu benar, kami, klan Chaos Bloodworm, mengandalkan jiwa yang melahap segala sesuatu untuk meningkatkan kekuatan kami. Semakin kuat jiwa, semakin besar peningkatan kami. Namun, semakin tinggi integritas jiwa, semakin jelas efek peningkatannya. Ini juga alasan mengapa jenis saya akan membantu Anda ketika Anda dalam bahaya, daripada menunggu Anda dimusnahkan oleh surga dan ditelan jiwamu. Lu Yun mengangguk dan berkata, bagaimana saya bisa membantu Anda menangkap seluruh jiwanya? Benda jiwa ini sangat halus, tidak terlihat dan tidak berwujud, tetapi ia memang ada. Membunuh jiwa itu mudah, tetapi sangat sulit menjebak atau memenjarakan jiwa. Belum lagi mengeluarkannya dari host aslinya secara utuh. Aku akan mengajarimu sebuah metode, dan kamu bisa melakukannya, kata Chaos Bloodworm. Kemudian mantra tidak jelas muncul di benak Lu Yun. Lu Yun jelas merupakan orang pertama yang melihat kata-kata yang menyusun mantranya, tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak hanya bisa memahaminya, tapi dia juga bisa mengucapkannya dengan akurat, tapi itu agak berbelit-belit. Saya pikir itu pasti karena kontrak darah. Ini adalah paruh pertama mantra metode rahasia menahan dewa dan mengirim jenderal. Cukup bagimu untuk menahan jiwanya. Lu Yun, bagian pertama kalimat. Kami memiliki pepatah lama, jika Anda setengah bicara, Anda tidak akan memiliki istri di masa depan. Demi kebahagiaan seksual Anda di masa depan, saya harap Anda mempertimbangkannya dengan serius. Cacing darah kekacauan. Meskipun cacing darah kekacauan tidak membalas Lu Yun, setengah dari mantranya muncul lagi di benak Lu Yun. Mungkin itu adalah bagian kedua dari mantra, Dewa Penahan dan Jenderal Pengiriman. Mengejek, aku belum bisa menyembuhkanmu. Biarkan aku menyembunyikan rahasiaku darimu, dan aku akan menjebak semua biji teh pahitmu. Biksu tua itu juga memandang Lu Yun, yang tidak berkata apa-apa, tetapi ekspresinya berubah berulang kali, seolah-olah dia melihat hantu. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Lu Yun mengatakan sesuatu dengan dingin, membuat biksu tua itu gemetar lagi. Setelah melihat wajah mewah Lu Yun berubah sekarang, bagaimana mungkin biksu tua itu masih memiliki sedikit perlawanan? Saat dia hendak berbicara dengan lembut, Lu Yun memblokir kata-katanya lagi. Tarik dia ke bawah. Aku tahu kalian keledai tua botak yang percaya pada agama Buddha tidak menganggap serius kehidupan. Kata Lu Yun sambil perlahan meletakkan tangannya di dahi biksu tua itu. Tidak, Anda bertanya. Bagaimana kamu tahu tanpa bertanya? Biksu tua itu berteriak dalam hatinya karena dia tidak tahu mengapa dia tidak dapat berbicara sekarang. Biksu tua itu hanya merasakan telapak tangan Lu Yun semakin besar, dan penuh dengan daya isap yang kuat. Biksu tua itu masih berteriak di dalam hatinya. Saya mengatakan apa saja, katakan apa saja. Namun pada akhirnya tidak ada respon. Lu Yun melihat bola hitam kecil di tangannya yang sebesar bola kaca. Kirimkan saja langsung ke lautan kesadaranmu. Chaos Bloodworm mengeluarkan suara tidak sabar, seperti anjing yang kelaparan selama 3 hari 3 malam. Saat suara mengunyah yang mematikan datang dari pikiran, suara Chaos Bloodworm terdengar lagi, aku belum pernah makan jiwa seutuhnya selama ratusan ribu tahun. Benar-benar sisa rasa yang tak ada habisnya. Apakah kamu tahu semua kenangan tentang keledai tua botak ini sekarang? Lu Yun bertanya ragu-ragu.
Tentu saja, saya harus mengatakan bahwa keledai tua botak ini pantas untuk dimakan oleh saya. Dia telah melakukan segala macam kejahatan dalam hidupnya. Dari wanita tua yang setengah terkubur di dalam tanah, hingga anak di bawah umur. Oke, berhenti bicara. Lu Yun takut dia akan merasa mual setelah mendengar ini, dan dia sangat marah hingga dia membakar tubuh biksu tua itu di tanah menjadi abu. Bagus sekali. Inilah yang pantas diterima orang seperti ini, biarkan dia menunjukkan bacaan telapak tangan kepada lawan jenis sebelum dia hidup. Sialan. Lu Yun, tidak, tunggu sebentar, pikiranku sedikit bingung. Membaca telapak tangan, apakah kamu bercanda? Kejahatan macam apa ini? Di klan Chaos Bloodworm kami, kontak dengan wanita yang sudah menikah dan anak di bawah umur adalah kejahatan keji. Kata Chaos Bloodworm dengan tegas. Persetan, saudari, jangan jadikan aturan bodoh klan cacing darahmu sebagai patokan bagi kami manusia. Aku tidak punya saudara perempuan. Bahkan jika aku punya, aku tidak akan membiarkan dia menikahimu. Lu Yun, kenapa menurutku berbicara denganmu sangat melelahkan? Sama di sini, kata Chaos Bloodworm dengan simpati yang mendalam. Berhenti bicara omong kosong di sini, cepat. Ceritakan padaku kenangan biksu tua ini dalam 5 hari terakhir. Lu Yun berkata dengan marah. Meskipun Chaos Bloodworm tidak senang, hal itu telah disepakati sebelumnya, jadi dia memberitahu Lu Yun semua yang terjadi pada biksu tua itu dalam beberapa hari terakhir. Bagus, bagus sekali, bagus sekali. Konferensi Buddha, Pagoda Prajna, Xuanwu, kamu benar-benar menghabiskan banyak uang untuk berurusan dengan aku dan saudara perempuanku. Lu Yun berkata dengan ekspresi muram. Kamu telah melakukan begitu banyak hal untuk kami, bukankah akan sangat membosankan jika aku tidak menunjukkan rasa terima kasihmu? Nak, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin membalas dendam pada Xuanwu, kan? Aku bisa memberitahumu, bahkan dengan bantuan penuhku, kamu tidak bisa mengalahkan orang tua itu. Pikiran. Aku tidak sebodoh kamu. Aku bahkan tidak mempertimbangkan kekuatan kedua belah pihak dan teruskan saja. Cacing darah kekacauan. Saya dengan baik hati menasihati Anda. Mengapa Anda masih mencoba menyinggung perasaan seseorang? Chaos Bloodworm berkata dengan marah, saya memperingatkan Anda. Alasan mengapa Anda belum ditemukan sekarang adalah karena kerabat saya menyimpannya dengan aman saat dia sedang tidur. Anda tidak ingin ketahuan oleh keledai botak itu, tetapi metode rahasianya memiliki batas waktu. Sebaiknya Anda meninggalkan Donglai selagi metode rahasia ini masih ada. Lu Yun mengangkat alisnya, berpikir jika ada hal bagus seperti itu, maka dia membuat monster tepat di depan mata orang lain. Sebuah rencana berani muncul di benak Lu Yun, dan dunia Flame Mountain dicetak dengan jari-jarinya. Siang hari berikutnya, di dalam aula utama kuil Zunbo. Xuanwu mendengarkan keluhan dari kepala biara di kuil lain, dan wajahnya, yang sudah penuh kerutan, sangat keriput sehingga fitur wajahnya tidak lagi terlihat. Para kepala biara yang berencana berangkat besok mendengar kata-kata orang-orang ini, dan masing-masing dari mereka juga memiliki genderang di dalam hati mereka, dan mereka semua mengucapkan selamat tinggal dan buru-buru terbang menuju kuil mereka masing-masing. Aku telah mendengar sebagian besar dari apa yang kamu katakan. Tapi ini tidak mungkin. Meskipun tubuh iblis itu belum mati pada saat itu, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Bahkan jika dia benar-benar diselamatkan, setidaknya dia ada di tempat tidur. Hanya saja berbaring selama 1 atau 2 tahun. Bagaimana saya bisa seaktif yang Anda katakan dan menghancurkan pelipis Anda? Para kepala biara yang rumahnya telah dicuri sudah diliputi amarah, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata mempertanyakan Xuanwu, mereka benar-benar tersulut. Kepala biara tua Xuanwu, Anda tidak bermaksud bahwa ini adalah upaya bersama dari beberapa kuil kami untuk membodohi Anda. Bukankah harganya agak mahal? Kepala biara tua Xuanwu, jika kamu tidak percaya, ikut saja denganku dan lihat. Kuilku telah hancur dan hanya ada 1 biksu penyapu yang tersisa di seluruh kuil. Aku juga, kuil itu hancur, dan hanya 1 biksu di seluruh kuil yang sedang memasak yang selamat. Terlebih lagi, ada seorang kepala biara yang ahli dalam teori konspirasi dan menuding kuil Zunbo. Coba kulihat, ini semua adalah konspirasi yang direncanakan oleh kuil Zunbo. Mereka menipu kami untuk datang ke sini dengan dalih melindungi perdamaian dunia, dan kemudian mengirim murid-murid mereka untuk menghancurkan kuil kami, membunuh murid-murid kami, dan memotong warisan kami. Ini akan membuka jalan bagi kuil Zunbo Anda untuk menyatukan bagian utara Donglai. Faktanya, tubuh para dewa dan iblis serta penampakan kaisar pembunuh semuanya dibuat oleh kuil Zunbo. Itu hanya membuat kita merasakan krisis dan lebih mudah mempercayai apa yang mereka katakan. Petik 2. Pernyataan ini langsung memicu diskusi panas di antara semua orang yang hadir, dan pemandangan itu berada di ambang keabadian. Wajah Xuanwu menjadi lebih muram, tapi dia masih ingin menunggu sampai semua orang melampiaskan keluhannya sebelum berbicara. Semuanya berjalan seperti yang dibayangkan Xuanwu. Melihat suara diskusi perlahan-lahan menjadi lebih tenang, seseorang mengatakan sesuatu yang membuat suasana kembali mencapai klimaks. Mari kita lihat, mungkin saja kepala biara tua Xuanwu adalah bajingan tua Wuji yang menemukan seseorang untuk berpura-pura. Jika tidak, dengan kemampuan kepala biara tua yang sangat kuat, di mana tubuh para dewa dan iblis tidak dapat merasakannya. Apa itu? Lebih lanjut, Anda juga memiliki harta karun kuil, cermin Tongtian, apa yang ingin Anda lihat bukanlah masalah kata-kata. Kata-kata ini juga menghantam keraguan di hati Xuanwu. Setelah terakhir kali, dia tidak bisa lagi merasakan nafas tubuh dewa iblis. Hingga saat ini,
Xuan Wu mengira tubuh Dewa Iblis telah mati. Tujuan diadakannya konferensi Buddha sebenarnya adalah untuk memberikan pengingat kepada semua kuil agar tidak lengah oleh perang yang akan pecah dalam 3 atau 4 tahun lagi. Namun yang perlu dilakukan sekarang adalah menstabilkan situasi. Keributan saat ini sudah mencekam. Jika Xuan Wu tidak ikut campur, mungkin akan ada korban jiwa dalam 1 atau 2 menit. Suara Sansekerta keluar dari mulut Xuan Wu satu demi satu, dan semburan cahaya Buddha terpancar dari tubuhnya, membuat orang ingin berlutut dan beribadah. Dan keraguan tadi dihancurkan oleh tindakan Xuan Wu. Satu-satunya orang di dunia ini yang memiliki pesona Buddha adalah kepala biara tua Xuan Wu di depan saya. Kepala biara, saya tahu Anda cemas. Tapi jangan cemas. Menurut pendapat saya, masalah ini mungkin bukan dilakukan oleh tubuh dewa dan iblis, tetapi oleh seseorang dari Jie Tian. Jie Tian, semua kepala biara bingung, bertanya-tanya jenis obat apa yang dijual di labu Xuan Wu. Ya, saya punya 2 markas untuk orang-orang Jie Tian. Poin pertama, menurut apa yang kamu katakan, mereka yang menghancurkan kuilmu menggunakan pedang, mereka yang menggunakan api, mereka yang penuh energi iblis, dan mereka yang hanya menggunakan energi spiritual. Saya akui bahwa para dewa dan iblis mengetahui semua hal ini, tetapi pedang terbaik yang digunakan oleh para dewa dan iblis memiliki sedikit daya tarik pada zaman kuno. Tapi domain niat pedangnya masih dalam tahap awal. Belum lagi beberapa lainnya. Petik 2. Xuan Wu terbatuk beberapa kali, mengucapkan begitu banyak kata dalam satu tarikan napas masih agak menantang bagi tubuhnya. Poin kedua, dari apa yang kamu katakan, orang-orang ini sengaja dibiarkan hidup, dan mereka semua meninggalkan kata-kata, namaku Lu Yun. Ingat, bukankah ini sepertinya disengaja? Setelah mendengar analisis Xuan Wu, kepala biara di kuil lain mengangguk serempak. Dan kemarin lusa, aku memang merasakan nafas kun jahat skala darah, tapi segera menghilang. Kata-kata Xuan Wu menyentuh hati semua orang seperti kata terakhir. Dan saat ini, Lu Bian masuk tanpa ekspresi. Sepertinya kelumpuhan wajahnya belum sembuh. Kepala biara tua Xuan Wu, saya telah mengetahui apa yang Anda katakan kepada saya. Hanya saja. Hanya apa? Xuan Wu memiliki firasat buruk di hatinya. Lu Bian melambaikan tangannya, dan 7 arhat emas masuk, masing-masing memegang mayat di tangan mereka. Mayat pertama jelas adalah tuan rumah Xingdou. Ketika semua orang melihat mayat diletakkan di depan mereka, mereka menjadi lebih yakin dengan apa yang dikatakan Xuan Wu tadi. Karena semua orang yang hadir bisa merasakan aura kun jahat berskala darah yang tersisa di mayat-mayat ini. Bukankah ini sesuai dengan apa yang dikatakan Xuan Wu tadi? Saat ini, hati Xuan Wu tenggelam ke dasar. Tak heran ia tak bisa merasakan keberadaan tubuh dewa dan iblis. Selama lamp doder masih ada, tubuh dewa dan iblis belum tentu mati. Kepala biara tua Xuan Wu, sekarang orang-orang Jie Tian bersembunyi, dan kita bersembunyi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang kepala biara dari kuil lain bertanya. Kamu dapat berangkat sekarang? Apakah kamu kembali ke kuilmu sendiri untuk menjaganya, atau kamu dapat pindah sementara ke kuil Zunbo? Biarkan kami, para biksu terkemuka di kuil Zunbo, bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Xuan Wu berkata dengan suara sedikit lelah, ayo kita bubar. Aku sedikit lelah. Bagaimana sisa-sisa Jie Tian ini bisa sama dengan tubuh para dewa dan iblis? Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah tubuh dewa dan iblis masih hidup. Tidak peduli seberapa kuat Jie Tian, dia hanyalah seekor kecoa yang melompat. Selain menjijikkan, itu tidak menimbulkan ancaman. Tapi begitu tubuh dewa dan iblis dibiarkan tumbuh, itu akan menjadi iblis yang bisa menumbangkan seluruh dunia atas. Jika Tian Dao tidak secara pribadi memusnahkan tubuh para dewa dan iblis dari generasi sebelumnya, saya khawatir dunia atas tidak akan ada lagi. Ketika semua orang melihat ke atas lagi, kepala biara Xuan Wu telah menghilang dari kursi utama. Dengan kepergian kepala biara tua Xuan Tian, para kepala biara dan kepala biara di kuil lain juga berpencar dan meninggalkan kuil Zunbo. Beberapa sangat ingin kembali untuk melindungi kuil, dan beberapa ingin kembali dan memindahkan keluarga mereka. Bagaimanapun, setiap orang punya idenya masing-masing. Hanya para kepala biara yang keluarganya telah hancur dan kuilnya telah dicuri yang berdiri di luar aula utama saling memandang. Menunggu biksu terkemuka di kuil Zunbo mengatur akomodasi. Bagi mereka, destinasi terbaik saat ini adalah Candi Bodhisattva ini, dibandingkan melihat reruntuhan bekas candi yang hanya menambah kesedihan mereka. Dan Lu Yun juga menggunakan api aneh untuk menyamar sebagai biksu tua yang dibunuh olehnya, dan berbaur di antara mereka. Dialah yang mendorong ombak, mengatur ritme, dan berkonspirasi sekarang. Sangat disayangkan Xuan Wu, si keledai botak tua, menekan beberapa situasi yang akan memulai perkelahian. Kepala biara Mamai Pi. Kepala biara Mamai Pi, mengapa kamu linglung sejak tadi? Seorang biksu tua gemuk di sebelahnya menggelengkan bahu Lu Yun dan berkata. Itu benar, ini adalah nama biksu tua yang diubah oleh Lu Yun, dan tidak ada orang lain yang seperti dia. Ambil nama Dharma yang disebut Mamai Pi. Nyanyian rumput, bukankah ini penyakit? Bukankah ini hanya mencoba mencari cara untuk mempersulit diri Anda sendiri? Ketika Lu Yun mengetahui gelar Dharma biksu tua dari Chaos Blood Worm, dia mengira Blood Worm sengaja membodohinya. Namun dalam perjalanan, saya bertemu dengan seorang biksu tua yang juga sedang terburu-buru dan datang ke sini ke kuil Zunbo, yaitu babi gemuk besar yang sedang menggoyangkan lengannya sekarang. Baru kemudian dia menyadari bahwa Chaos Blood Worm tidak berbohong padanya. Nama biksu tua itu adalah Mamai Pi.
Selain itu, Lu Yun juga mengetahui dari Chaos Blood Worm bahwa nama biksu gemuk ini bahkan lebih keterlaluan dan sangat beraroma. Disebut Nima Si Zhenxiang, Lu Yun bahkan curiga orang ini bukanlah seorang Buddha, melainkan seorang ayah yang penyanyang, Nurul. Mendengarkan nyanyian Dharma ini dan melihat penampilannya yang kuat, rasanya sangat masuk akal. Artinya berat badannya turun, dan itu tidak masuk akal. Bahkan jika dunia atas runtuh dan dunia hancur, keledai tua botak ini pasti akan menjadi orang terakhir yang mati kelaparan. Lu Yun tidak bisa menahan amarahnya saat melihat penampilan gemuk Si Zhenxiang. Kenapa aku tidak linglung? Semua orang di pelipisku sudah mati, semuanya. Itu salah. Kepala biara Mamai Pi. Dunia sedang menderita, dan para murid telah mencapai kebahagiaan lebih awal. Kita seharusnya berbahagia untuk mereka. Amitabha. Si Zhenxiang menepuk bahu Lu Yun dan menghiburnya. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke sana juga. Lu Yun melirik ke pihak lain dan berkata. Si Zhenxiang, saat ini, suara yang familiar terdengar di telingaku. Kepala biara, silakan ikut dengan saya akan membawa Anda ke kamar tamu sementara Anda. Itu tidak lain adalah Lubian, yang memiliki wajah tanpa ekspresi. 13 kepala biara mengikuti Lubian, menunggu pengaturan Lubian satu persatu. Ada juga seorang kepala biara di tengah yang menanyakan beberapa pertanyaan kepada Lubian, dan pihak lain juga menjawabnya tepat waktu. Tapi tidak peduli apa yang Lubian katakan, dia selalu memasang ekspresi seperti itu. Itu bahkan membuat kepala biara tidak tahan. Terutama si Zhenxiang. Saudara muda Lubian, saya tahu tuan rumah Anda Xing Dou mati di tangan Jietian, dan Anda sangat sedih. Tapi tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Bagaimanapun, ini bukan salah Anda. Kepala biara lainnya juga setuju dengan satu atau dua kalimat. Tapi apa yang dikatakan Lubian sedetik berikutnya membuat mereka tercengang. Aku tidak menyalahkan diriku sendiri. Itu hanya kram wajah. Kalimat ini juga membuka kotak percakapan Lubian. Aduh, ini semua salah tubuh Dewa Iblis itu, licik sekali. Lu Yun, yang berada dalam keadaan linglung di sampingnya, kembali sadar dalam sekejap, berpikir, apa pedulimu padaku dengan wajahmu yang lumpuh? Mengapa kamu menuangkan segala jenis air kotor ke tubuhku? Belakangan, Lu Yun mengetahui sebab dan akibat dari mulut Lubian. Lu Yun hanya memikirkan satu hal di benaknya. Aku, Lu Yun, yang disalahkan. Sirkuit otak aneh macam apa yang bisa menghubungkan metode kultivasi dengan ekspresi wajah. Ini sebanding dengan keledai botak tua Xuan Wu yang membenarkan perbuatannya sendiri seolah-olah itu dilakukan oleh sekelompok orang. Pada saat ini, sebuah suara muncul dari benaknya dan Lu Yungan terdiam. Bermuka tebal, Lu Yun, jika kamu tidak menemukan semangat yang sama, mengapa kamu main-main?